Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al-Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang larangan suami istri memposting kemesraan di media sosial dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Bolehkah kita berpegangan dengan istri dan bermesraan saat di jalan umum? Untuk apa? Untuk pamer ke orang. Allah yahdik yang bertanya ini. Semoga Allah kasih hidayah. Janganlah di depan umum, gitu kan? Jangan. Tidak ada enaknya dilihat-lihat oleh orang, buru-buru. Kenapa nggak di tempat yang Allah sudah halalkan? Di dalam kamar, di rumah, bebas pakai minyak wangi apa, pakai baju apa. Jadi sebaiknya jangan, gitu kan? Jangan sama sekali. Kata Nabi SAW, jangankan kita bermesraan depan umum ya, menceritakan saja yang kita lakukan di rumah kepada teman-teman nggak boleh. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat adalah orang yang menceritakan apa yang dia kerjakan dengan pasangannya kepada teman-temannya. Lalu Asma binti Yazid, seorang sahabiat yang mulia, waktu Nabi SAW berkata dalam riwayat lain, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, mungkin sebagian kalian menceritakan apa yang dia kerjakan dengan pasangannya di rumahnya kepada teman-temannya. Kata Asma binti Yazid, iya ya Rasulullah, kaum laki-laki lakukan, kaum perempuan melakukan. Mereka saling bangga dengan pasangannya yang punya kelebihan biologis. Lalu kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu, karena itu seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di depan umum, lalu dia menggaulinya di depan umum. Artinya menceritakan saja dilarang, apalagi kalau kita melakukannya ya. Jadi ini tentu jelas lebih tidak boleh. Apalagi di zaman sekarang, melalui media sosial yang hampir semua dari kita memilikinya, terlihat hal-hal yang kotor, hal-hal yang sangat tabu untuk diceritakan, sekarang sudah divideokan. Bahkan mencari duit dengannya. Hubungan suami istri ya, yang menyerempet-nyerempet ke sana, divideokan. Dan nyari duit, yang nonton jutaan. Bahkan kadang-kadang antara suami istri bekerja sama untuk memperlihatkan kepornografian, pornoaksian. Hati-hati orang-orang yang seperti ini. Masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "La taf'alu, jangan kalian lakukan demikian. Fa innahu kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun." Dia adalah seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan, lalu mereka bergaul dan orang-orang pada nonton. Lihat bahasanya itu, pada nonton, persis seperti yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sangat ironi kadang-kadang yang membuat video-video konten seperti itu sudah berjilbab, katanya mengaku kenal dakwah sunnah. Enggak, ini harus diingatkan. Kenapa akhirnya kawan-kawan yang sudah ngaji kemudian masuk ke dalam jurang itu? Karena tidak ada yang mengingatkan. Dianggap ini biasa, dianggap ini sesuatu yang wajar. Orang-orang juga mengerjakannya seluruhnya. Saya nasihatkan, tarik itu semua video yang berkaitan dengan itu. Karena selama itu ada di media sosial dan itu sangat susah untuk menariknya, tapi selama itu ada di media sosial, maka dosa akan terus mengalir. Istri saya pernah marah karena saya tidak ingin memegang tangannya ketika sedang di depan umum. Saya malu. Dia berdalil dengan hadis Aisyah yang ingin pertontonkan kemesraan ketika melihat adu gulat di masjid Nabi. Namun saya berdalil seperti perkataan Ustadz, karena tidak baik mempertontonkan kemesraan karena kasihan jomblo. Mana yang terbaik Ustadz? Benar dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dipanggil oleh Nabi SAW untuk menonton orang-orang Habasyah yang sedang bermain perang-perangan di Masjid Nabawi. Kemudian Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi dan menempelkan pipinya dengan pipi Nabi SAW. Itu kalau nggak salah di jendela atau di pokoknya kelihatan dari luar. Maka kemudian Nabi berkata, "Hasbuk, cukup engkau wahai Aisyah." Kata Aisyah, "Belum." Ya. Kemudian kata Nabi setelah lama, Nabi berkata lagi, "Hasbuki, cukup engkau Aisyah." Kata Aisyah, "Belum, saya masih ingin nonton." Terus kata Nabi, "Cukup wahai Aisyah." Kata Aisyah, akhirnya Aisyah berhenti. Kata Aisyah, "Saya tidak ingin nonton mereka, tapi saya ingin tunjukkan kepada para wanita bagaimana kedudukanku di sisi Nabi dan bagaimana kedudukan Nabi di sisiku." Dia ingin menunjukkan bagaimana Nabi sayang kepada dia. Jadi kalau itu perkara yang wajar, seperti antum berjalan pegang tangan istri, nggak ada masalah ya. Saya rasa itu perkara yang wajar. Tapi kalau pelukan tidak boleh. Ini sampai menimbulkan syahwat tidak boleh. Tapi kalau kemesraan hanya megang tangan ya, kemudian mungkin istrinya dipegang tangannya ya, jalan sendiri istrinya taruh di belakang, kan nggak menarik seperti itu.
tapi dipegang ya. Sebagian lelaki jalan istrinya dibiarkan di belakang, tapi dipegang istrinya nggak ada masalah selama tidak berlebihan, seperti tadi ciuman, seperti kata Ustaz tadi, pelukan ya. Ini hal tidak baik untuk diperlihatkan di banyak orang. Tapi kalau sekedar tadi megang tangan menunjukkan kita sayang kepada istri, kalau istri masuk mobil kita bukakan pintunya, ini kemesraan seperti ini tidak jadi masalah. Bukan kemesraan yang menimbulkan apa? Syahwat. Seperti Nabi SAW waktu Sofia ingin naik di atas ontanya, maka Nabi menegakkan lututnya supaya pahanya diinjak oleh Sofia radhiyallahu taala anha, maka itu tidak mengapa, yang wajar, yang biasa ya. Tapi intinya saya ingatkan, intinya tidak semua kebahagiaan yang kita rasakan kita share. Tidak semua kebahagiaan yang kita rasakan kita share. Ada orang yang tidak kuat melihat kebahagiaan kita ya. Entah dia hasad, entah dia dongkol ya, dan macam-macam ya. Saya contohkan ya. Sekarang bertemu dua orang suami ngobrol. Yang satu membanggakan istrinya, kata dia, ya akhi, istriku soleha banget. Kalau saya bangun tidur dia cium pipi saya, dia potong kuku saya, dia sikat gigi saya. Kemudian akhirnya suami ini tadinya istrinya tuh dia sayang sama istrinya. Tapi gara-gara dia dengar cerita kawannya itu, dia bandingkan istri kawannya dengan istri dia. Ternyata istri saya enggak soleha. Pulang-pulang dia marah istrinya. Kenapa tadi? Gara-gara kita terlalu men-share apa? Kebahagiaan kita. Tidak seluruh kebahagiaan kita share. Dalam segala hal, kebahagiaan kita dengan istri kita, kebahagiaan kita dengan suami kita. Ya, sebagian orang suka begitu ya. Dia makan-makan enak, dia share, dia foto masukkan ke Facebook. Dia taruh di profile picture di WA-nya. Orang semua lihat. Akhirnya ada yang jengkel, ada yang hasad, ada yang ngenes ya, tadi kata Ustadz ada jomblo yang ngenes. Jadi tidak semua yang kita rasakan kebahagiaan harus kita share ya. Ya, tidak semua kenikmatan kita sebutkan karena kita lihat situasi dan kondisi. Apakah dibolehkan dalam agama memposting kebahagiaan-kebahagiaan berumah tangga seperti kehamilan istri, tulisan-tulisan tentang kebaikan suami atau istri dan semisalnya? Ya, mungkin saja membuat iri sebagian orang yang melihat postingan tersebut. Apakah hal ini termasuk penerapan dari ayat terakhir di surah Ad-Duha? Ya, ayat terakhir di surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, hendaknya engkau menceritakannya. Tidak ada masalah menceritakan sebagian nikmat, memang benar. Tapi memposting hal-hal yang seperti itu di media sosial itu bukan tempatnya. Ya, itu bukan tempatnya. Kecuali pada hal-hal yang seseorang bisa mengambil pelajaran, ada sudut maslahat yang jelas di belakang hal tersebut, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau melihat pada kebanyakan orang, setiap kali ada yang dia lakukan atau ada yang terjadi pada dirinya, ya sudah melayang ke sana sini di media sosial, ya, maka ini adalah hal yang tidak baik dan mungkin bisa membawa beberapa masalah terkait dengan hati, penyakit-penyakit yang bisa membahayakan hati. Kemudian di sudut lain juga kadang seperti itu, gambar-gambar dan nikmat-nikmat itu kadang ada orang-orang yang hasad terhadap gambar dan terhadap nikmat-nikmat tersebut. Itu mungkin saja ditunggangi oleh syaitan. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah terjadi banyak kejadian. Orang-orang yang memposting gambar-gambar itu dan berujung dengan kejelekan. Ya, saya pernah diberi kiriman, saya lupa di mana, pada grup ustaz-ustaz atau ada kawan-kawan yang mengirimi dari Saudi. Atau mungkin saya baca di sebagian media, ada orang yang dia posting dirinya atau dia posting gambar ruangan pengantinnya. Ya, tidak ada orang di gambar itu.
Dan setelah itu suami dan istri itu, semoga Allah memberi afiat untuk kita semua, beserta ruangan itu semuanya terbakar. Itu kadang seperti itu, sebagian nikmat itu tidak cocok untuk ditampakkan. Mungkin saja ada hal-hal yang bisa membahayakan. Kemudian dimaklumi ya bahwa terkait dengan nikmat-nikmat dunia, ya banyak hal darinya itu bukan hal yang penting diketahui oleh manusia, dan bukan perkara yang terlalu berharga. Ya, kalau di bahasa-bahasa sekarang ini, zaman now ini, ini supaya kelihatan si suami lebih romantis, ya si istri kelihatannya lebih lebih ideal, atau yang semisal dengan itu. Tapi dia tidak memperhitungkan sudut-sudut syar'i di dalam postingan-postingan yang seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya.